Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu ala dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Sekali lagi kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat dan karunia-Nya kita kembali bisa berkumpul di majelis ini, majelis subuh yang berbahagia. Mudah-mudahan kita dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala dan kajian kita di pagi ini diilhamkan nilai-nilai kebenaran, kemudian dimampukan kita untuk mengambil pelajaran yang ada di dalamnya, tentu aja seperti itu. Nah, di pagi ini kita akan membahas tentang umat terbaik bentukan Rasulullah. Ini materi yang sebetulnya bukan materi yang ringan, tetapi materi yang berat yang kita butuhkan untuk kita renungkan dan kita reaktualisasikan kembali di dalam kehidupan kita, di dalam masyarakat kita, sesuai dengan misi Rasulullah untuk menegakkan adinul Islam dan menjadikan risalah Islam itu membimbing manusia kepada nilai-nilai yang benar, tentu saja seperti itu. Konten kita di pagi ini ada 5 bagian. Pertama pengantar, kemudian kita melihat Rasulullah sebagai uswatun hasanah. Berikutnya bagaimana meneladani Rasulullah SAW. Kemudian manusia terbaik bentukan Rasulullah. Kemudian terakhir kita lihat takwinul ummah. Ya, ini poin yang akan kita coba lihat bersama. Kita awali dari surat Al-Ahzab ya. Surat Al-Ahzab ayat 31 ini termasuk surat Madaniyah yang bunyinya adalah laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullah wal yaumil akhir wa zakarallahi katsiran. Ayat ini seringkali disampaikan ketika ada milad Nabi ya, ketika bulan Maulud lah, ketika sekarang masuk Rabiul Awal. Kemudian ayat ini banyak sekali diangkat sebagai bagian dari peringatan kepada milad Rasulullah. Nah, terlepas dari apakah milad ini sesuatu yang dihancurkan atau justru tidak pernah dicontohkan oleh Rasulullah karena memang tidak pernah ada hadisnya, milad ini, perayaan ulang tahun model seperti ini sebetulnya seremonial yang kalau kita tidak hati-hati akan menjadikan seolah-olah kita mengerjakan sesuatu, kita beriman kepada Rasulullah, tetapi kalau tidak di follow up malah menjadi salah gitu. Itu yang jadi yang poin utamanya. Sebagaimana contoh kalau kita merayakan kemerdekaan, kemudian merayakan kemerdekaan dengan upacara bersama, kemudian setelah itu kita tidak melakukan apa-apa, kita tidak mengisi eksistensi negara ini dengan amal soleh gitu, dengan aktivitas yang benar. Misalkan tidak melakukan korupsi dan sebagainya, itu tidak ada artinya kalau kita tidak follow up dengan hal seperti itu. Seolah-olah kita sudah menjadi paling nasionalis misalkan. Nah, demikian pula ketika kita melaksanakan milad kemudian tidak di follow up dengan benar, kemudian menjadikan itu seolah-olah menjadi ibadah dan sudah meneladani Rasul, tentu itu menjadi yang sangat salah gitu. Daripada seperti itu lebih baik tidak melakukannya. Tapi kalau misalkan milad itu untuk reaktualisasi kembali, mengingatkan kembali dengan follow up dan langkah-langkah yang benar, tentu itu yang menjadi penting. Nah, itu kita bisa terima. Nah, niat awalnya benar biasanya kalau kita lihat milad Rasulullah tersebut, yaitu untuk menjadikan Rasulullah sebagai uswatun hasanah, seperti yang tertera dalam surat Al-Ahzab ayat 31 tadi. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Tetapi benarkah itu kita laksanakan?
Nah, itu yang menjadi pertanyaan kritis kita sebetulnya. Kalau kita tidak melaksanakannya, ya untuk apa kita melaksanakan seremonial yang seperti itu? Nah, di pagi ini kita akan melihat pentingnya uswatun hasanah ya dalam kehidupan. Ya. Mengapa demikian? Karena manusia ini adalah makhluk yang makhluk peniru. Dia akan meniru orang lain untuk melihat contoh yang dia sukai, belum tentu baik dan benar. Dia akan meniru sesuatu yang dia sukai. Nah, banyak generasi muda, bahkan kita juga sama seperti itu. Kita meniru orang lain. Itulah karakter manusia yang kemudian dalam bahasa Inggris memang orang-orang Barat itu keterlaluan memisahkan manusia dengan monyet ya, monkey see, monkey do gitu ya. Jadi monyet lihat kemudian monyet melakukannya. Keterlaluan. Kita bukan monyet gitu ya, seperti itu. Tapi memang karakter itu ada di dalam diri kita dan selalu seperti itu. Nah, masalahnya adalah yang siapa yang dijadikan uswah itu yang menjadi persoalan. Terutama untuk kita semua, bahkan untuk generasi muda kita. Generasi muda kita ini melihat demikian banyak contoh di gadget, di tayangan, kemudian dia melihat uswahnya sesuai dengan cara dia berpikir dan hasrat hatinya gitu. Seperti itu. Nah, kalau misalkan cara berpikir dan hasrat hatinya tidak dipandu oleh nilai-nilai yang benar, dia akan menjadikan uswahnya itu yang tentu yang tidak benar juga. Ya, misalkan betapa banyak anak-anak muda yang sangat menyukai, bahkan mereka itu kalau kita lihat juga berhijab begitu. Pertunjukan-pertunjukan yang ditayangkan dari K-pop ya, Korea, artis-artis Korea seperti itu. Padahal kalau kita lihat ucapannya dan perilakunya itu fobia kepada Islam. Mereka tidak suka kepada Islam, tapi kita enjoy gitu. Ini gimana sih sebetulnya gitu, hal-hal seperti ini. Dan itu terjadi pula di orang tua, di kita semua. Kalau misalkan kita tidak mempelajari adinul Islam dengan benar, itu bisa terjadi. Dan itu marak, dan kita tahu yang seperti ini itu pengaruhnya sangat besar. Jadi di zaman sekarang, dakwah zaman sekarang ini, kalau kita tidak memanfaatkan gadget itu sangat terbatas. Tapi kalau kita memanfaatkan gadget itu akan cakupannya lebih luas. Termasuk juga hal maksiat itu juga sama seperti itu. Hanya masalahnya adalah pendukung maksiat ini banyak sekali, di mana setan gentayangan kemudian menyusun program tersebut, baik dari setan manusia ataupun setan jin. Seperti mereka membuat konspirasi yang kuat bagaimana menyesatkan manusia. Itu yang harus kita counter kembali dengan ya model-model dakwah seperti ini. Kalau kita lihat ada satu survei kemudian dibukukan dari Michael Hart yang menulis tentang the most influential person in history. Dia mencoba menuliskan 100 tokoh yang paling berpengaruh, bukan yang luar biasa ya, bukan yang hebat, bukan yang paling kaya, tapi yang paling berpengaruh. Sehingga judulnya adalah The Most Influential Person in History. Dituliskan 100 dan cara berpikirnya juga sistematis, tidak asal dia. Jadi dia melakukan survei yang cukup dalam, jauh ya, kemudian melihat background kehidupannya, kemudian juga melihat rekam jejaknya, kemudian yang dibidik adalah seberapa besar orang ini berpengaruh kepada manusia, baik dalam perilaku, peradaban, perilaku, kemudian mungkin ini perkembangan teknologi yang kemudian impactnya digunakan sampai sekarang. Ternyata Michael Hart ini, saya tidak tahu apakah dia muslim atau bukan muslim, kemungkinan bukan muslim sih. Menempatkan Rasulullah sebagai orang yang pertama, orang yang paling berpengaruh. Jadi the most influential person in history itu adalah yang ke-1 adalah Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ini sebetulnya pengakuan yang
walaupun tanpa keimanan, pengakuan yang objektif yang menunjukkan bahwa Rasulullah ini zaman sekarang ya, bukan ulama, bukan orang dulu yang menyampaikannya. Itu adalah orang yang paling berpengaruh saat ini, dan kemungkinan besar, sangat kemungkinan besar itu tidak akan ada yang menandinginya sampai akhir zaman. Ini Rasulullah. Dari mana? Dari bagaimana orang sangat concern dengan apa yang disampaikannya, sangat memperhatikannya, sangat membelanya, dan menyebut-nyebutnya dan menjadikan rujukan dalam kehidupan dari apa yang diucapkannya. Ini yang disampaikan, yang hasil studi dari Michael Hart itu seperti itu. Nah, walaupun kosong dari nilai-nilai keimanan ya, karena ini adalah kajian yang sifatnya riset statistik yang objektif lah seperti itu. Tapi ini menjadi semakin yakin bahwa Rasulullah itu memang harus kita jadikan uswatun hasanah, seperti itu. Pengakuan yang seperti ini kita perlukan, karena kalau misalkan dia itu ya, terutama mereka yang fobia terhadap Islam, itu datangnya dari ulama kita juga, atau bahkan itu dari Allah Subhanahu wa taala, mereka tidak menerima kebanyakan. Tapi kalau yang seperti ini kemudian menjadikan orang yang semula tidak concern kepada Islam, katakanlah karena informasi yang salah tentang Rasulullah gitu ya, tentang sifat Rasulullah, itu kan banyak sekali di Barat itu dilakukan hal seperti itu, sehingga mereka itu membenci Islam tanpa mengetahui substansi yang sebenarnya seperti apa. Nah, kemudian dari membaca tokoh paling berpengaruh, dia follow up dan dia ketemu Al-Quran, maka dia mengatakan tidak mungkin gitu ya, Rasulullah itu adalah orang yang digambarkan oleh mereka yang fobia kepada Islam. Akhirnya mereka masuk Islam, dan itu banyak sekali yang seperti itu. Nah, di pagi ini itu sebagai pengantarnya, kita akan melihat Rasulullah sebagai uswatun hasanah. Tadi sudah dijelaskan di bagian awal pentingnya manusia untuk melihat contoh, role model dalam kehidupannya. Kalau anak kecil dia lihat orang tuanya, biasanya seperti itu. Ya, apa yang dilakukan oleh orang tua, cara berpikir orang tua, gitu. Kalau mereka itu yang care kepada anaknya, itu akan membentuk kepribadian anak yang baik gitu. Nah, kemudian orang tua yang mengerti, dia akan mengarahkan uswah yang harusnya kamu ikuti itu bukan hanya orang tuanya, tetapi adalah Rasulullah SAW, seperti itu. Tapi orang tua yang tidak mengerti, dia akan membiarkan anaknya memilih sendiri uswahnya siapa, dan itu terjadi sekarang gitu, terjadi. Jadi jangan disalahkan, jangan kita menyalahkan anak kita kalau misalkan kita sendiri tidak memperhatikan siapa yang akan kita jadikan role model untuk anak-anak kita. Bagaimana pendekatannya gitu. Karena anak-anak itu dengan dunia anak-anaknya dia akan mengimitate, peniru, kemudian menginternalisasi apa yang dia lihat. Jadilah dia role model dalam kehidupannya, dan masuk ke dalam jiwanya itu, dan susah sekali untuk menghapusnya kembali. Banyak sekali orang-orang yang kemudian secara psikologis dia terganggu pemikirannya, kejiwaannya, karena masa kecil internalisasi nilai-nilai buruk masuk ke dalam dirinya karena tidak ada bimbingan dari orang tua. Nah, role model ini penting. Kenapa demikian? Karena memang itu tadi sudah dijelaskan, itu adalah sifat manusia untuk meniru. Nah, Rasulullah sebagai uswatun hasanah, yaitu seperti dijelaskan oleh dalam surat Al-Ahzab 31. Jadi Allah menjelaskan bahwa laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Jadi dengan tegas Allah mengatakan di dalam Al-Quran, sungguh telah ada suri tauladan yang baik bagimu dalam diri Rasulullah. Jadi di dalam diri Rasulullah ini adalah ada suri tauladan yang baik bagi kita semua, bagi umat Islam. Ternyata bukan bagi kita semua, bagi semua umat manusia. Itu adalah pernyataan Rasulullah. Kalau kita beriman dengan sungguh-sungguh, selesai sudah. Kita akan menjadikan Rasulullah menjadi uswah kita. Kalau kita beriman gitu, betul-betul iman kita.
Uswah itu ya suri tauladan ya. Suri tauladan itu adalah sesuatu yang kita contoh. Kita perhatikan, kita lihat, kita contoh ucapannya, cara berpikirnya, perilakunya, kemudian bagaimana dia hidup dalam masyarakat, dicontoh secara penuh. Itu adalah role model. Kalau kita beriman seperti itu. Nah, hebatnya iman para sahabat itu seperti itu. Mereka tidak perlu mendapatkan penjelasan-penjelasan yang sangat rinci, detail dan sebagainya. Tapi mereka dengan sangat cepat gitu ya. Misalkan bagaimana Abu Bakar As-Siddiq ya, kemudian Abu Bakar ini kemudian mendapatkan gelaran As-Siddiq. Karena demikian cepat dia beriman kepada Rasul. Apa yang dikatakan Rasulullah itu pasti benar. Dan sudah tidak ada lagi. Ini sebetulnya yang kita harapkan Allah memberikan apa ya rahmatnya untuk kita bisa meneladani mereka, yaitu generasi bentukan Rasulullah. Demikian pula Abu Bakar As-Siddiq ya, yang semula membenci Rasulullah, bahkan hampir membunuh Rasulullah begitu. Kemudian dengan cepat berubah, inkilab ya, berubah hatinya, kemudian menjadi seorang muslim. Itu kan luar biasa ya. Tanpa pendidikan tanpa masukan yang banyak, tanpa ikut kajian yang panjang, tapi berubah karakternya. Kita ikut kajian di mana-mana, kita dengar kajian di mana-mana, tapi kita tidak kunjung berubah juga gitu. Karakter kita berarti ada sesuatu yang sebetulnya perlu kita buka nih. Bagaimana Rasulullah menjadikan umat yang kemudian dibentuk oleh Rasulullah itu seperti apa sih sebetulnya? Sehingga mereka itu kok bisa menjadi cemerlang ya, menjadi umat terbaik gitu di masa ini, dan itu memang diungkapkan oleh Rasulullah ya. Jadi umat terbaik itu adalah umat yang hidup bersamaku setelah itu dan setelah itu ya, itu kita jumpai seperti itu. Nah, tadi sudah disinggung betapa ketika kita betapa banyak orang ya yang kemudian masuk Islam karena dia melihat sosok umat Rasulullah atau sosok Rasulullah dari apa yang dia kerjakan, dari apa yang dia lakukan gitu, dari apa yang dia lihat. Nah, banyak kita lihat ya, terutama yang tentu yang ini yang mu'alaf ya. Biasanya kita jumpa ini pernyataan yang orang-orang yang datang dari mereka yang hidup di Eropa, di Amerika atau di Asia yang bukan beragama Islam. Mereka itu masuk Islam karena contoh yang baik. Jadi hilang ininya Islamic fobianya, kemudian dia ingin belajar Islam, akhirnya dia mengucapkan syahadat dan menjadi muslim yang baik, bahkan menjadi pendakwah penerus risalah Islam tersebut karena uswatun hasanah ini. Nah ini seperti itu. Dan Islamic phobia ini akan terus muncul walaupun banyak orang yang bertransformasi menjadi muslim karena ketinggian Islam, tapi setan terus bermain di sana dan tidak ingin dia manusia itu mengikuti Rasulullah, dan dimunculkan Islamic phobia. Jadi Islam itu adalah radikal, Islam itu ekstrim, Islam itu terbelakang dengan hijabnya, dengan segala macam pemikirannya yang didistorsikan. Tapi Al-Quran itu adalah, tentu saja kita yakini itu adalah kitabullah. Dia itu saya menyebutnya sebagai dia akan menjelaskan dirinya sendiri bahwa dirinya itu benar. Al-Quran itu seperti itu. Jadi walaupun orang lain menutupinya, Al-Quran itu dengan kontennya, dengan isinya itu akan menjelaskan bahwa kebenaran itu ada di dalamnya. Nah, dan manusia itu punya fitrah itu. Punya fitrah mencari nilai-nilai kebenaran. Oleh karena itu jangan heran sekuat apapun gitu orang mendiskreditkan Muslim Islam menjadi Islamic phobia, tidak akan mampu orang itu menutupi kebenaran Al-Quran dan kebenaran apa yang disampaikan oleh Rasulullah dan yang dicontoh oleh mereka-mereka yang meyakininya. Itu akan menunjukkan kebenarannya.
Jadi dia akan menunjukkan self existence-nya, keeksistenan kebenarannya itu ada di dalam kekuatan itu. Belum lagi adalah kita meyakini adanya peran Allah Subhanahu wa taala, adanya hidayah di dalamnya. Nah, ini kita jangan terlalu khawatir dengan hal yang seperti ini, tapi juga jangan berdiam tentu saja. Karena andil kita di dalam hal seperti ini itu sangat kita lihat ya. Bagaimana sepak terjang Rasulullah SAW itu untuk menunjukkan ketinggian Islam. Nah, berikutnya adalah apa yang harus kita teladani dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tadi diawali dengan prolog milad Rasulullah. Kalau misalkan milad ini salah niat di awalnya, hanya sekedar memperingatinya, kemudian karena itu di hari libur kan, maka kalau tidak ada peringatan menjadi tidak afdol, pro-forma saja, ya tidak akan memberikan dampak apa-apa kepada seseorang. Bahkan mungkin akan menjauh dia dari Islam. Seperti itu. Kalau misalkan tidak diniati dengan benar. Seperti itu. Karena menganggap itu sebagai suatu ibadah. Sudah cukuplah saya menunjukkan keimanan saya kepada Rasulullah dengan melaksanakan milad. Padahal uswahnya tidak pernah diperhatikan, sunnahnya tidak pernah ditegakkan. Ya seperti apa kalau seperti itu kan? Ini itu persoalan sebenarnya yang kita hadapi. Nah, apa yang harus kita teladani dari Rasulullah SAW? Karena ketika Allah mengatakan laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah, itu tidak diungkapkan apa yang harus diteladaninya. Hanya seperti itu saja. Follow up kelanjutannya itu liman kana yarjullah wal yaumil akhir wa zakarallahi katsiran. Kelanjutannya itu menjelaskan sifat-sifat orang yang akan mampu meneladani Rasulullah. Tapi apa yang diteladaninya itu tidak ada di situ, tidak diungkapkan. Nah, oleh karena itu mari kita lihat apa sebetulnya yang harus kita teladani dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, untuk melihat ini kita perlu membuka surat As-Saff ayat 9. Surat As-Saff ayat 9. Yang bunyinya adalah huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu ala dini kulli walau karihal kafirin. Dialah Allah yang telah menurunkan rasulnya dengan membawa din yang hak dan ditunjukkannya bahwa din tersebut mengatasi din-din yang lain dan din-din yang lain. Nah, ayat ini perlu kita lihat ya kalau kita ingin meneladani Rasulullah. Ya. Di dalam ayat ini ada 3 entitas penting yang diungkapkan. Pertama adalah Allah, huwallazi, dialah Allah. Arsala rasulahu, yang mengutus rasulnya, wa dinil haq, dengan din yang hak. Itu 3 entitas yang penting. Kemudian aktivitas apa yang dilaksanakan oleh Rasulullah? Itu ditunjukkan di dalam follow up-nya. Liyudhhirahu ala dini kulli, menunjukkan bahwa din yang disampaikan tadi, risalah yang disampaikan tadi itu mengungguli risalah-risalah yang lain yang ada pada saat itu, yang ada kemudiannya. Nah, tentu pertanyaannya adalah akan berputar sekitar 3 ya. Pertama adalah siapa itu Allah Subhanahu wa taala ya. Kalau bisa sih misalkan kalau kita, ini ditunjukkan oleh orang-orang yang semula tidak mengenal Allah Subhanahu wa taala. Kalau bisa sih Allah itu memerintahkan seperti itu. Siapa Allah Subhanahu wa taala? Nah, kemudian mengutus rasulnya, berarti Rasulullah. Siapa itu Rasulullah? Layakkah dia jadikan uswah? Bagaimana rekam jejaknya? Tentu kan ke arah sana kita lihat. Tidak mungkinlah kita mengikuti seseorang menjadi uswah kalau rekam jejak hidupnya tidak benar. Pasti seperti itu. Dan ini banyak orang yang menjadi muslim karena melihat rekam jejak Rasulullah. Banyak sekali. Nah, kemudian misi apa yang diemban oleh Rasulullah? Misinya adalah menjadi utusan untuk menyampaikan din tadi. Dan tidak hanya untuk menyampaikan, tetapi juga untuk menegakkannya dalam kehidupan. Untuk kehidupan pribadi, keluarga, masyarakat, bahkan sistem bernegara. Itu ditunjukkan oleh Rasulullah SAW. Ya, ini adalah 3 hal yang penting. Nah, dari sini
kita akan melihat, oh itulah yang harus kita teladani dari Rasulullah. Nah, kalau kita perhatikan di dalam ayat ini, tugas Rasulullah itu ada dua. Pertama adalah menyampaikan din. Huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq. Yaitu hamilur risalah. Dia itu mengemban, orang hamil itu mengemban anak. Jadi Rasulullah itu diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala mengemban amanah untuk menyampaikan dinul Islam tadi. Dan kenapa Rasulullah yang dipilih? Ini sebenarnya yang menjadi kebencian oleh bagi kalangan orang Yahudi sampai sekarang. Kok tidak dipilihnya Rasul terakhir itu adalah dari kelompoknya. Dan kedengkian inilah yang terus eksis sampai sekarang, sehingga dia tidak suka kepada ajaran Islam seperti itu. Ini kan kebencian yang apa ya, yang menutupi nilai-nilai kebenaran. Itu ciri dari iblis juga yang seperti itu ya. Ketika iblis ini diciptakan Adam alaihissalam, iblis itu tidak mau gitu untuk menyembah Adam. Menyembah itu dalam arti menghormati eksistensi Adam tersebut. Ya, karena merasa saya lebih baik daripada Adam. Saya terbuat dari api, sementara Adam itu terbuat dari tanah. Saya lebih senior, saya lebih hadir lebih awal, saya lebih mengenal Allah dari awal. Ya, saya tidak mau menghormati Adam. Nah, karakter ini melekat dengan karakter sebagian besar dari kelompok Yahudi. Dan itu sangat kentara sampai sekarang. Susah sekali menanggalkan itu. Sedikit sekali orang-orang yang terpengaruh pada Islam dari kelompok ini, karena mereka sudah tercap dengan pandangan yang seperti itu. Nah, jadi pertugas Rasulullah itu pertama adalah hamilur risalah, menyampaikan risalah. Tidak hanya seperti itu, tetapi di dalam ayat ini juga Allah menyebutkan liyudhirahu ala dini kulli. Itu sebetulnya iqamatuddin kita sebut, yaitu mendirikan, menegakkan agama, menegakkan din. Jadi kalau kita bicara agama, bicara din dengan agama itu sebetulnya kurang tepat ya. Kenapa demikian? Karena din itu lebih luas daripada agama. Agama dalam kamus bahasa Indonesia itu, bahkan dalam kamus bahasa Inggris pun, agama itu biasanya hanya menjelaskan hubungan seseorang manusia ritual dengan Tuhannya, seperti itu. Padahal kalau kita bicara din, tidak seperti itu. Din itu komplit, lengkap. Dan Islam, Al-Quran itu, risalah yang dibawanya itu memang lengkap, sangat lengkap. Tidak hanya mengatur hubungan manusia dengan Allah Subhanahu wa taala, juga mengatur hubungan manusia dengan manusia, mengatur hubungan manusia dengan alam, bagaimana dia harus berbuat, hukum-hukum apa yang ada, semua kebutuhan manusia untuk manusia itu agar tertib dan maju ke depan itu ada di dalam Al-Quran. Oleh karena itu jangan heran kalau misalkan orang-orang para sahabat itu visioner sekali. Dia melihat sesuatu ke depan, dan tabi'id juga seperti itu, dan jadilah peradaban yang dibentuk oleh Islam pada saat di awal-awal kejayaan Islam. Itu seperti itu. Cara melihat itu demikian. Cara melihatnya seperti itu. Dari sisi yang mana? Dari kontennya, dari risalah yang disampaikannya, dan dari cara Rasulullah itu menegakkannya. Dan itu betul-betul menjadi rujukan bagi mereka, tentu bagi kita juga, di dalam mengaktualisasikan atau mengeksiskan Islam tersebut di muka bumi. Nah, sekarang kita lihat apa yang dimaksud dengan hamilur risalah. Ya. Hamilur risalah itu adalah sering dikaitkan dengan hamilur risalah dakwah. Karena ini pada hakikatnya adalah menyampaikan risalah dengan cara berdakwah. Jadi ini kontennya ada dan caranya bagaimana? Caranya dengan berdakwah seperti itu. Apa yang dilakukan oleh Rasulullah di dalam poin-poin penting di dalam risalah yang harus disampaikannya. Pertama adalah bagaimana mengenalkan masyarakat jahiliyah yang tidak mengenal dengan benar eksistensi maupun deskripsi tentang ketuhanan Allah itu seperti apa,
Kan Allah itu banyak pada saat itu, politeisme. Kemudian Allah dibuat oleh manusia. Allah disembah dengan cara yang salah. Itu implikasinya banyak ya, akibatnya banyak kepada kehidupan, banyak sekali kepada kehidupan. Itu sangat berpengaruh kepada kehidupan. Jadi orang-orang yang tidak mengenal Allah Subhanahu wa taala itu pandangan hidupnya dan hatinya itu akan rusak gitu. Karena dia tidak mengenal nilai-nilai kebenaran. Nah, orang-orang yang tidak mengenal Allah itu seperti itu, dulu ataupun sekarang. Orang-orang, maaf kalau orang barat yang tidak mengenal Islam, itu pasti hatinya akan rusak, tidak tenang dia. Nah, ini untuk kepentingan manusianya. Di dunia, di akhirat itu akan dimintai pertanggungjawabannya, akan mendapatkan akibatnya. Nah, Rasulullah itu mengenalkan tentang Al-Khaliq itu siapa. Konsep utamanya adalah akidah, yaitu konsep tidak ada ilah yang disembah kecuali Allah. Itu konsep utamanya yang disampaikan. Tidak ada ilah yang disembah kecuali Allah. Nah, penyembahan yang dimaksudkan itu meliputi pemahaman tentang ubudiyah, Allah sebagai Rob, ya, Allah sebagai Rob, bukan, meliputi pertama konsep Allah sebagai pencipta, Rabbul Alamin. Alhamdulillah di majelis Al-Ikhlas ini ada kita punya 2 slot pengajian yang membahas akidah, ya. Dan itu sangat baik, pematerinya sangat baik dan kontennya sangat baik. Sangat banyak sekali pencerahan yang kita dapatkan dari ustadz tersebut. Nah, ini adalah bagaimana bagaimana Rasulullah mengenalkan Al-Khaliq. Sampai bukan hanya diibadahi, tapi diibadahinya itu dengan cara yang benar, dengan niat yang benar. Kemudian ibadah itu kan semua aktivitas dalam kehidupan kita, bukan hanya sholat gitu. Ya, ketika kita melaksanakan apapun berdasarkan wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, itu konteksnya harus dihadapkan kepada Allah Subhanahu wa taala dalam semua hal. Seperti Allah menyampaikan dalam surat Al-Bayyinah, ya, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Ikhlas hanya ditujukan kepada Allah Subhanahu wa taala saja, bukan kepada yang lain. Mentaati hukumnya termasuk bagian dari ibadah. Mentaati apa yang disampaikan oleh Rasulullah dalam berbagai hal itu termasuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu adalah Rasulullah, ya. Dan keberhasilan Rasulullah membersihkan cara ibadah yang salah tersebut, ini kita acungi jempol, ya. Luar biasa keberhasilannya. Sehingga mengubah sifat jahiliyah menjadi sifat yang ma'rifah, yang mendapatkan cahaya dari Allah, dari zulumat ke nur. Itu memang berubah sekali seperti itu. Nah, ini yang tidak difahami oleh sebagian besar yang tidak mengenal Islam. Apanya sih yang sebetulnya diubah kalau kita mengenal Allah Subhanahu wa taala? Persepsi tentang Allah Subhanahu wa taala dan hatinya. Hati ini bagian yang penting untuk diisi dengan nilai-nilai ketuhanan dan konsep ketuhanan yang benar. Ini menjadi pekerjaan utama Rasulullah di bagian awal. Kemudian berikutnya adalah cara beribadah, kaifiyatul ibadah. Kaifiyatul ibadah ini bagaimana cara menyembah Allah dengan benar. Baik yang sifatnya mahdoh maupun yang ghairu mahdoh. Cara sholat yang benar, cara berhaji yang benar, cara akikah yang benar, cara yang benar seperti apa. Nah, itu sangat dijelaskan dengan rinci dan betul-betul diikuti gitu oleh mereka. Apa yang disampaikan oleh Rasulullah diikuti oleh mereka. Nah, ini adalah kelanjutan dari beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika Rasulullah menjelaskan ma'rifatul khaliq itu demikian jelas, diikuti dengan keimanan kepada Rasulullah dengan jelas, ya sudah selesai persoalannya di situ. Apa yang dikatakan oleh Allah dan Rasulnya akan diikuti.
Inilah yang didapatkan oleh para sahabat pada saat itu. Nah, agenda ini seringkali kita lalai ya. Lalai dalam pembentukan generasi kita sangat tidak peduli gitu. Yang kita isi itu adalah otak anak kita, kognisinya saja. Ya, cara berpikirnya saja. Itu di sekolah-sekolah kita kan seperti itu. Bagaimana anak jago matematik, jago fisika atau jago ekonomi tetapi miskin dari nilai-nilai ketuhanan. Ya, yang seperti ini akan harus kita strukturisasi kembali, restrukturisasi lagi gitu. Cara berpikirnya, hatinya dengan cara mengenalkan Islam. Ya. Bukan tidak mungkin untuk baik, bukan. Seperti itu, bukan anak-anak yang sudah itu punya kemungkinan untuk berubah menjadi baiknya tetap masih ada karena dia punya fitrah untuk mengenal Allah Subhanahu wa taala. Setiap anak itu seperti itu. Nah, jadi poin yang kaifiatul ibadah itu menjadi penting ya. Misalkan bagaimana sholat, bagaimana saum, bagaimana itu ditegakkan caranya dan sampai kepada hal-hal yang sifatnya batin gitu ya, menyiapkan hati ketika akan sholat dan sebagainya. Berikutnya yang ketiga, hamilur risalah. Dalam Rasulullah menyampaikan bahwa dinul Islam itu adalah minhajul hayah. Dia itu adalah pedoman untuk hidup, tatanan yang dipersiapkan untuk hidup manusia. Tatanan itu lengkap. Kalau kita bernegara ada landasan, ada falsafah negaranya. Kalau kita berislam ada falsafah Islamnya. Kemudian ada aturan-aturan yang harus ditegak, yang menyertainya. Ada falsafah, kemudian ada turunannya. Nanti ada hukum, ada norma dan sebagainya. Islam itu lengkap. Kita sebagai seorang muslim harusnya mencukupkan dengan adinul Islam dalam kehidupan ini. Adapun kalau kita hidup dalam satu negara, ada tatanan yang disiapkan oleh sebuah negara, itu komitmen bersama ketika kita hidup antara manusia yang ada sekitar kita. Tapi payung besarnya tetap adalah adinul Islam. Harusnya seperti itu, jangan diubah. Kalau diubah, ya berantakan begitu. Pasti akan berantakan seperti itu. Nah, ini minhajul hayah itu lengkap. Mungkin suatu saat kita akan bahas apa sih yang disebut dengan adinul Islam sebagai minhajul ayah tersebut dalam bidang apa saja gitu. Nah, berikutnya adalah aspek pendidikan at-tarbiyah. Ini menjadi bagian yang penting yang termasuk di dalam hamilur risalah. Di dalam risalah dakwah tersebut itu ada konsep pendidikan yang dicontohkan oleh Rasulullah. Dan ini menjadi bagian yang penting. Oh, jadi itu ya yang dimaksudkan dengan apa yang dilakukan oleh Rasulullah yang disampaikannya, sehingga poin-poin itu yang harus kita tangkap begitu. Ketika kita menjadikan Rasulullah sebagai uswah, itu nanti larinya ke sana. Karena seringkali kita tidak paham apa yang harus kita uswahi ya dari Rasulullahnya. Apakah cukup dengan mengucapkan sholawat gitu. Sementara pola pendidikan kita tidak merujuk kepada pola pendidikan Rasulullah. Kelihatannya tidak seperti itu ya. Harusnya tidak demikian gitu. Apakah dengan berjanggut gitu, sementara perilakunya tidak mencerminkan seperti apa yang disampaikan oleh Rasulullah? Ya tentu bukan seperti itu. Ada substansi yang lebih kuat, lebih utuh, yang terkait dengan risalah apa yang sebenarnya disampaikan. Itu yang harus kita tangkap ketika kita ingin menjadikan Rasulullah sebagai uswah. Satu-satunya jalan mengilmuinya gitu. Kajian-kajian seperti ini adalah langkah awal bagaimana kita mendapatkan risalah yang benar dari Allah Subhanahu wa taala melalui Rasulnya. Demikian pula dari sunnahnya seperti itu. Yang berikutnya adalah iqamatuddin, yaitu tugas Rasulullah itu adalah mendirikan agama, menegakkan agama. Jadi adinul Islam itu bukan hanya konsep. Konsep itu sesuatu yang tertuang. Kalau kita menanyakan, Pak, konsepnya seperti apa? Diberikan kepada kita, kita baca. Konsep itu bukan hanya sekedar sesuatu yang tertuang dalam bentuk tulisan, tapi dia akan punya arti kalau diaktualisasikan dalam pekerjaannya, dalam realita. Dan ini dikerjakan oleh Rasulullah SAW secara lengkap
tidak ada yang terlewat. Kontennya disampaikan secara utuh, tidak ada yang terlewat, kemudian diaplikasikan dengan tepat oleh Rasulullah. Ya, berkali-kali ya kita lihat, kita dapatkan gambaran bagaimana Rasulullah itu menegakkan adinul Islam di Al-Quran. Al-Quran itu menceritakan itu. Misalkan adanya perang Badar, kemudian perang Khandaq, perang Azab dan lain-lain. Itu adalah menunjukkan bagaimana Rasulullah itu menegakkan adinul Islam. Itu gambaran utuh dari Islam. Yang kemudian sekarang orang katakan ketika kita menyampaikan masalah seperti ini, ekstrim loh ini orang gitu. Padahal itu adalah bagian dari iqamatuddinnya Rasulullah. Itu yang harus kita wujudkan dalam kehidupan ini. Ini banyak sekali dalilnya di dalam Al-Quran. Ya, sangat jelas dalilnya dan itu yang harus kita tangkap dari keteladanan Rasulullah. Kemudian yang kedua, Rasulullah itu menyiapkan kadar-kadar dakwah. Bina'ur Rizal. Bina'ur Rizal ini bagaimana misalkan para sahabat Rasulullah itu setelah dia mengenal Islam, kemudian dia bertransformasi keimanannya, kemudian dibentuk oleh Rasulullah menjadi orang-orang yang siap mengemban risalah ini, memperjuangkannya dan menegakkannya. Bagaimana misalkan Abu Bakar As-Siddiq, bagaimana Umar bin Khattab, bagaimana Utsman bin Affan, kemudian Ali. Ini dan yang lain-lainnya. Kita lihat keberhasilan Rasulullah di dalam membentuk rijal-rijal tersebut. Dan bukan hanya konsep yang disampaikan, tetapi bagaimana Islam itu ditegakkan, diserap secara utuh oleh mereka. Ya. Ini adalah yang kedua yang dilakukan oleh Rasulullah ketika ketika menegakkan adinul Islam tersebut. Berikutnya betul-betul menunjukkan bahwa Islam itu sebagai minhajul hayah dalam tatanan aplikasi. Kalau tadi di dalam Hamilur Risalah masih dalam tatanan konsep, sekarang dalam tatanan aplikasinya seperti apa? Itu betul-betul ditujukan oleh Rasulullah. Dan akhirnya adalah ya tentu saja realisasinya adalah menyampaikan risalah tersebut. Setelah risalahnya sampai kepada Rasulullah itu disampaikan dengan tepat, dengan benar. Seperti itu. Itu adalah bagaimana Rasulullah menegakkan adinul Islam. 4 poin ini, 4 poin iqamatuddin ini yang menjadikan Islam tegak. Jadi Islam itu tidak hanya tegak di atas konsep, tetapi dia itu tegak juga di dalam tatanan kehidupan. Ya, seperti itu. Nah, berikutnya adalah manusia terbaik bentukan Rasulullah. Ini kan tema kita hari ini. Baru di poin keempat. Tetapi kalau kita loncat gitu, kita tidak bisa mendapatkan benang merahnya. Manusia seperti apa yang akan dibentuk. Tadi sudah digambarkan, manusia seperti itulah yang dibentuk oleh Rasulullah. Nah, kemudian kita lihat ini hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari ya, dengan demikian pula Muslim. Hadis ini menyampaikannya Rasulullah yang menyampaikan, sebaik-baik manusia ialah pada generasiku. Ini kata Rasulullah. Ya. Kemudian generasi berikutnya kita sebut sebagai tabi'in. Yang pertama itu sahabat Rasulullah, orang yang sempat hidup bersama Rasulullah, beriman kepada Rasulullah, sampai pada saat meninggalnya juga dia beriman kepada Rasulullah. Itu adalah sahabat Rasulullah. Tentu sahabat ini ada yang intensitas interaksi dengan Rasulullah banyak, sering banyak, ada juga yang tidak banyak. Tetapi itu termasuk kategori sahabat. Kemudian berikutnya adalah generasi yang sempat beririsan dengan para sahabat tetapi tidak sempat bertemu dengan Rasulullah. Ini adalah tabi'in. Nah. Berikutnya adalah mereka yang tidak bertemu dengan Rasulullah karena sudah meninggal, tapi dia sempat ketemu dengan para tabi'in dan mengikutinya, itu adalah tabi'ut tabi'in. Jadi kalau kita lihat, ya kita bisa menggambarkan lah. Kalau kita lihat dalam kurun waktu kehidupan manusia ya, Rasulullah itu manusia itu hidupnya satu generasi itu berapa tahun sih gitu.
Kemudian generasi kedua berapa tahun, generasi ketiga berapa tahun. Oh berarti mungkin ya tidak lebih dari sekitar 100 tahun lah. Tabi'in sahabat, tabi'in itu. Rentangnya sekitar 100 atau 150 tahun. Ini adalah generasi terbaik. Ya, seperti itu. Nah, menurut Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an, mereka itu orang-orang yang sahabat itu adalah orang-orang yang paling baik hatinya, paling mendalam ilmunya. Ini kata Abdullah bin Mas'ud. Kemudian tidak suka membebani kaum terpilih yang hidup semasa Rasulullah, hidup menemani nabinya yaitu Rasulullah SAW ketika Rasul itu menyampaikan ajaran agamanya, sehingga dia menangkap langsung, menyerap langsung dari sumber pertamanya. Sehingga kata Abdullah bin Mas'ud, tirulah akhlak mereka karena sesungguhnya mereka itu berada di dalam jalan yang lurus. Ini kata Ibnu Mas'ud ya. Jadi bagaimana penghormatan kita kepada para sahabat, kita harusnya seperti itu. Menjadi rujukan kedua setelah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya ini sudah ya, maaf. Nah, penghargaan Rasulullah kepada para sahabat, khususnya para sahabat yang semasa Rasulullah, itu diabadikan dalam surat At-Taubah ayat 100. Ini dan orang-orang yang terdahulu as-sabiqunal awalun, lagi yang pertama-tama masuk Islam di antara orang-orang Muhajirin dan Ansar, dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik. Jadi yang mengikutinya masih generasi sahabat, Allah ridho kepada mereka dan mereka pun ridho kepada Allah. Jadi orang-orang ini udahlah jangan diutik kesalahannya. Ya, karena mereka ini udah jelas kok diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Manusia itu memang tidak ada yang sempurna ya, walaupun para sahabat ya tidak ada saja namanya juga manusia. Tetapi ketika Allah sudah meridhoinya, jadikanlah dia teladan, udah selesai gitu. Dah, seperti itu. Itulah sikap terbaik kita kepada sahabat Rasulullah. Ya. Dan kalau kita lihat siapa sih, kita bisa lihat orangnya siapa saja. Itu ada di dalam Sirah Nabawiyah, kita temui siapa saja orang-orang tersebut. Ada laki-laki, ada perempuan, itu ada di sana. Nah ini harusnya kita jadikan uswah kedua setelah Rasulullah. Kemudian balasannya apa? Surga. Mereka itu dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala surga. Ini adalah penghargaan Allah kepada mereka gitu. Inilah generasi yang dibentuk oleh Rasulullah. Sangat luar biasa kalau kita lihatnya, sangat luar biasa, dan harusnya kita ingin gitu, meniru mereka, ya, meniru mereka, karena Rasulullah kan Rasul ya, sedangkan mereka itu manusia seperti kita juga. Kalau Rasulullah itu manusia, tetapi jangan katakan Rasulullah itu manusia biasa. Rasulullah itu seseorang yang dari awal sudah ditinggikan, dipilih oleh Allah Subhanahu Wa Taala, ditetapkan sebagai Rasulullah. Bahkan disandingkan oleh Allah Subhanahu wa taala posisinya ketika seseorang itu berstatus ingin menjadi seorang muslim, yaitu dengan menyebut asyhadu alla ilaha illallah, dilanjutkan dengan wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Betapa tingginya gitu. Tidak dipilih orang lain tapi beliau. Nah, kalau kita ingin meladani, bukan berarti kita tidak harus meladani, kita harus meladani Rasulullah, tapi lihat bentukannya seperti apa. Nah, sifat utama para sahabat Rasulullah itu kita dapatkan dalam kekuatan tauhidnya. Kekuatan akidahnya luar biasa. Inilah sumber kekuatan utama dari mereka yang ada di dalam jiwanya, yang berhasil mengubah peradaban pada saat itu. Kita harus yakin itu, dan ini harus kita kuatkan kepada generasi muda nih sekarang seperti itu. Kemudian ibadahnya. Ya, jadi apa yang disampaikan tadi Hamilul Risalahnya itu, bagaimana cara beribadah yang benar itu diserap dengan utuh oleh mereka. Ya, sholatnya khusyuk, ibadahnya sungguh-sungguh. Ya, itu adalah sifat para sahabat. Berikutnya adalah haus ilmu dan banyak berzikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kajian-kajian seperti ini, kajian-kajian halaqah Rasulullah itu selalu dihadiri, dipadati oleh para sahabatnya. Dan para sahabat itu betul-betul ingin mendapatkan ilmu, menimba ilmu. Ya.
itu haus sekali kepada ilmu. Mudah-mudahan kita termasuk di dalamnya. Berikutnya adalah berkhidmat terhadap sesamanya. Ini adalah ciri dari para sahabat. Jadi apa yang dia dapatkan itu memang betul-betul dilaksanakan dalam kehidupan. Berkhidmat kepada sahabatnya, kepada orang lain itu betul-betul dikerjakan. Kemudian yang terakhir, yang kelima, selalu memperbaiki dan memperbaharui niat. Ini penting nih, penting sekali. Ketika kita datang ke masjid untuk mengikuti majelis kajian, niat kita apa sih? Kalau niat kita hanya sekedar saya ingin tahu aja, ya kita akan dapat seperti itu. Kalau apalagi kalau niatnya hanya ingin, ya pokoknya setelah datang saya hanya ingin duduk dengerin aja lah. Ya kita akan dapatnya niat itu akan dapatnya seperti itu. Tapi kalau niatnya dari awal, ya Allah berikan aku petunjuk, berikan aku kemampuan untuk mendapatkan ilmu dari apa yang disampaikan oleh Ustadz kami ini, dan berikan saya kemampuan untuk melaksanakannya, dan jadikan ini menjadi wasilah untuk saya lebih takut kepadamu, lebih taat kepadamu. Jadilah seperti itu. Dan itu yang dimiliki oleh para sahabat. Ya, kenapa asarnya itu demikian kuat gitu? Kenapa bekasnya itu demikian kuat? Karena memang niatnya demikian. Dan ini hadis Rasulullah, ya. Innamal amalu binniyat. Setiap amal itu diawali oleh niatnya. Itu betul-betul dia pahami begitu. Pahami betul. Sehingga semua yang disampaikan oleh Rasulullah, ayat-ayat yang disampaikan itu diserap dengan penuh. Oleh karena itu demikian pula hadisnya. Apa yang diucapkan itu betul-betul menjadi ilmu dan amal dalam kehidupannya. Kemudian yang berikutnya adalah berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah sikap generasi terbaik yang dibentuk oleh Rasulullah. Nah, kelihatannya waktunya sudah jam 6. Nah, ini saya tutup dulu sampai sini. Siapa tahu ada yang akan bertanya bagaimana Rasulullah membentuknya. Ini belum kita bahas ya. Mungkin lain kali nih pembentukan umatnya itu seperti apa. Kalau kita bahas, kita tidak punya waktu untuk berdiskusi. Ya, saya tutup dulu sampai sini. Kalau ada yang akan didiskusikan, akan kita bahas bersama. Mudah-mudahan saya bisa menjawabnya. Bismillahirrahmanirrahim. Ustadz, tadi kan sebaik-baiknya manusia itu adalah segenerasi. Yeah. Yaitu para sahabat, tabi'in, tabi'ut dan tabi'in. Nah, ini ada ya bukan komunitas sih sebenarnya, tetapi kan sekarang ini terkenal dengan salafi saleh lah katakan, salafi saleh. Nah, mohon penjelasannya tentang salafi saleh ini, karena sekarang di masyarakat itu bahwa salafi saleh itu adalah salah satu agama yang memang katakanlah agama yang muncul sekarang ini katanya kan gitu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, salafus saleh, terkait dengan salafus saleh ya. Pertanyaan Bapak bagus sekali. Kita harus kembalikan kepada asalnya Bapak ya. Kita harus kembalikan kepada asalnya, karena interpretasi orang itu menjadi bermacam-macam. Asalnya itu asalahnya seperti apa, keasliannya seperti apa. Ketika hadisnya seperti ini, ya seperti yang disampaikan tadi, bukan hadis dah, yang disampaikan oleh Abdullah ibnu Abbas seperti itu, yang dekat dengan Rasulullah. Beliau itu adalah Abdullah ibnu Mas'ud ya. Nah ini menjadi rujukan kita. Adapun orang-orang yang mengikutinya, siapapun dia, asal mengikuti apa langkah-langkah yang disampaikan oleh Rasulullah, para sahabat, ya, itu menjadi kelompok yang harusnya di dalam rumpun itu. Labeling seperti itu seringkali itu bisa membahayakan. Maaf ya, bukan kita mendiskreditkan itu, tapi labeling seperti ini, aku seperti ini, akhirnya kita menjadi lebih mulia dari yang lain, kemudian menjadikan orang di bawah
inferior, lebih rendah dari posisinya. Lebih baik kita ikuti as-sholahnya seperti apa, kita teladani seperti itu. Mudah-mudahan kita termasuk di dalam orang yang meneladani Rasulullah SAW. Lebih baik demikian, ya. Karena kontennya sudah jelas, apa yang harus disampaikan adalah Al-Quran, apa yang disampaikan adalah hadis. Siapapun yang mengikuti itu, mudah-mudahan kita akan menjadi penerusnya gitu, penerus risalahnya, seperti itu. Ini lebih nyaman kita mensikapinya, karena kalau tidak seperti itu kita akan merasa, oh saya mau jadi golongan itu. Terus golongan yang lain yang tidak termasuk di dalam kelompoknya akan dikatakan, oh kamu mah bukan termasuk salafus soleh nantinya gitu. Nah itu akan berbahaya seperti itu yang demikian. Itu dalam pandangan saya demikian, Ustaz. Jadi lebih baik kita ambil saja as-sholahnya, Al-Qurannya jelas, kemudian hadisnya jelas, kemudian penerusnya yang memang rujukannya juga ilmunya juga mumpuni jelas, kita ikuti, itu saja yang kita pegang. Itu penjelasan saya. Nah kalau tidak ada, ya tidak ada lagi, kita tutup majelis ini dengan membacakan doa kifaratul majelis, ya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.